semua orang di kabupaten situ tuh takut masuk situ karena 40 hari diteror pocong tanpa kepala, Mas. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Teror pocong tanpa kepala. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Pawon Opini. Buat kalian yang suka beropini tanpa basa-basi. Aduh, ada yang salah ya. Doyan beropini maksudnya. Gini ya guys, malam ini sebenarnya kita mau explore keluar ya. Kalau malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon, tapi karena cuaca nggak mendukung, di luar ada gerimis deres dan angin. Jadi daripada nanti dikira COVID lagi kalau masuk angin. Ya itulah ya, kita makanya kita stay di studio aja. Nah kebetulan tadi cerita ngobrol-ngobrol, ada cerita serem nih. Umaljum. Nah kita masuk segmen Umaljum, obrolan malam Jumat. Horor guys. Nah sekarang Mas Fit ini udah jadi bagian dari Pawon Opini, sesi misteri ya. Ini sangat bermanfaat ya, bisa nangkepin hantu. Jadi malam ini gue bakal cerita tentang pengalaman gue sama Mas Widodo tahun 2011 ya Mas 11 ya. Pengalaman apa Mas? Tahun 2011 kita kan dulu pernah ya punya juragan kayu ya, karena di Wonosobo itu kan kayu sangat laku. Harga tinggi, jadi kita larinya ke kayu dulu. Ke kayu. Nah waktu itu yang suruh milih-milihin kayu itu kita berdua. Keluar kota, di sana ada kayu jati, di sana ada kayu apa-apa lah, kita yang suruh lihat survei. Nah waktu itu 2011 tuh wah gila ya Mas ya. Iya. Horor sekali. Di sana sampai ketakutan 3 hari 3 malam nggak mau tidur. Sangat takut sekali di sana Mas. Itu horor gimana sih maksudnya? Jadi horornya sih nggak dampak sama kita lah secara langsung, cuman kita diceritain. Jadi gini, kita kan ya sekampung dan kabupatennya bakal kita samarin karena biar terjaga privasinya. Kita nggak mau nanti di sana nanti dicap kayak gini gitulah. Dikira takut karena di sana sering buat wisata juga. Nanti orang malah takut ke sana ya. Iya. Nah, takutnya itu. Nah, intinya di Jawa di pesisir pantai utara. Pantura. Pantura. Kita survei kayu di sana ada kayak apa ya, depo kayu misalnya dulu ya. Depo kayu. Terus nah untuk survei itu kan kita butuh waktu 3 hari. 3 hari itu kita lihat barangnya, kita nanti survei ke sana. Ukur diameter. Ukur segala macam lah, cari yang terbaik lah intinya. Habis itu kita ngontrak di sana Mas. Berdua ngontrak. Cuma berdua. Mana yang kita kontrakin rumahnya gede lagi ya. Murah sih, gede tapi. Gede tingkat. Tapi lama nggak ditempatin di situ. Wah, mulai serem nih. Lama nggak ditempatin serem nih. Iya, makanya. Nah, hari pertama kita di sana nggak apa-apa tuh. Kita aktivitas lah, pagi keluar, sore pulang, mandi segala macam. Ya biasa. Habis hari kedua itu kita iseng-iseng nih, duduk di depan teras, ngerokok, ngopi. Tiba-tiba bapak kosnya atau bapak kontrakannya itu datang. Ya pengen ngobrol juga, ngerokok, cerita-cerita lah, ngalur ngidur. Habis itu tiba-tiba dia nyeritain di kampungnya masalah Kampung 2010 ya. 2010 nyeritain orang di situ dukun bayi. Orang dukun bayi. Ya Mas ya, dukun bayi suka nolong ke sana ke sini. Ya kalau di situ dukun bayi udah kondang lah. Nah itu kampungnya yang punya kontrakan itu sama yang dikontrakan itu masih sekampung atau beda? Sekampung. Iya. Nah jadi ceritanya gini, soalnya Mas kalau bahasa Jawanya itu leleannya gitu. Begadang. Iya nih Pak, nggak bisa tidur lagi, kayak nyatet sesuatu yang ngerangkum lah. Habis itu yaudah tak temenin ya Mas, boleh Bang, sama tetangga sebelah. Habis itu ngalor dulu udah selesai, kita ngopi ngerokok, dia cerita. Dulu Mas, tahun 2010 di sini gempar. Hampir semua orang di kabupaten situ tuh takut masuk situ. Karena
40 hari diteror pocong tanpa kepala, Mas. Gimana gue langsung merinding. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 40 hari. Teror pocong tanpa kepala. Iya. Mana ceritanya pocong tanpa kepala? Jadi ceritanya gini, benar tadi ceritain sama Mas Wid, ada dukun bayi. Kita sebut aja namanya Mbok Irah. Mbok Irah. Sebut aja namanya Mbok Irah. Mbok Irah ini dukun bayi yang kondang lah di situ. Orang lebih milih ke situ daripada ke rumah sakit. Saking percayanya lah. Udah tua itu, Mas. Udah tua. Waktu itu dia kesana kemari, pokoknya udah kondang di situ sampai ke tetangga kampung itu udah kondang kalau dia itu dukun bayi hebat. Nah pada suatu saat ada bapak-bapak orang kaya lah, namanya nih Pak Bejo. Pak Bejo. Orang paling kaya di kampung situ. Orang kaya paling di sana. Ya pokoknya dia punya power lah. Sultan lah. Ya. Sultan mah bebas. Habis itu si Pak Bejo ini punya istri yang mau melahirkan, Mas. Minta tolong sama Mbok Irah, Mbok, istri saya mau melahirkan, tolong dibantu. Nah Mbok Irah lihat kondisi istrinya, Mbok Irah nolak. Kenapa nolak? Ya karena Mbok Irah udah nggak bisa nanganin dengan cara tradisional, harus dibawa ke rumah sakit. Harus melalui medis. Harus melalui medis, soalnya ya nggak tahu lah ya medis seperti apa. Mungkin bayinya harus disesar atau gimana kan kita nggak tahu. Oh itu sarannya dari Mbok Irah itu. Ya sarannya. Nah waktu itu si Pak Bejo ini maksa, pokoknya Mbok Irah aja lah, Mbok Irah aja. Mungkin karena pelit apa gimana, gue juga nggak tahu ya. Iya. Nah waktu itu Mbok Irah nolak tetap. Akhirnya sampai keesokan harinya si istrinya Pak Bejo ini meninggal malah. Meninggal sama bayinya. Pak Bejo ini nggak mau membawa istrinya ke rumah sakit. Tetap ngeyel ke tempatnya Mbok Irah itu. Iya. Maunya di dukun bayi aja. Nah alasannya Mbok Irah itu kenapa? Katanya kan kondang. Ya tetap mungkin kan dia punya apa ya, spekulasi lah kalau nanti kalau dia yang nanganin malah terjadi apa-apa disalahin. Ternyata jadi mau nanggung resiko karena di luar batas kemampuannya. Iya, dia juga kan manusia biasa gitu maksudnya dia. Akhirnya meninggal. Waktu itu Pak Bejo marah-marah, dimaki-maki sampai 2 hari 3 hari itu diparahin, dimaki-maki. Datengin terus di rumah. Mbok Irah itu. Iya, nggak terima lah kan. Pokoknya gara-gara Mbok Irah itu jadi meninggal lah. Oh, gara-gara gitu. Entah di jalan, entah di rumah itu selalu dimaki-maki terus. Dipocokin kalau dia yang bunuh dia. Padahal ya intinya cuman padahal Mbok Irah udah menyarankan kan. Tapi karena Pak Bejo ini orangnya keras kali ya, ngeyel, dia juga orang kaya, bebas ya orang kaya. Orang kaya mah bebas kan sultan. Habis itu udahlah. Setelah 3 hari Mbok Irah itu nggak pernah keluar dari rumah. Nggak pernah keluar. Orang-orang itu pada nyari kok Mbok Irah nggak pernah keluar ya. Kelihatan. Oh, padahal setiap pagi itu biasanya di depan rumahnya dia. Ya aktivitas lah, nyapu kayak apa kayak, tapi nggak pernah kelihatan. Setelah seminggu, habis itu rumahnya Mbok Irah ini deketan sama rumahnya Pak Bayu. Pak Bayu. Namanya Pak Bayu. Ya tentunya kita samarin semua ya namanya. Nah Pak Bayu ini ngerasa dong, kok ada bau busuk apa ya? Oh iya, karena deket rumahnya. Bau busuk apa ya? Dikira kayak hewan mati, jadi bangkai itu. Mungkin Mbok Irah lagi pergi, ada hewan mati di dalam. Semakin menyengat. Bau itu tuh dari luar tuh dari hari ke hari semakin menyengat. Habis itu ya udahlah Pak Bayu karena paling deket sama rumahnya diketuk tuh. Penasaran Mbok Irah kok deket kok bau banget. Akhirnya sama Pak Bayu didobrak lah, takutnya ada apa-apa. Rumahnya gelap banget Mas di situ. Lampu nggak nyala. Terus dicari-cari Mbok Irah. Pak Bayu ini jalan tiba-tiba kayak nyentuh sesuatu di kakinya. Nggak sengaja. Dek. Apa nih? Pak Bayu ngeraba-raba saklar listrik. Lampu hidupin, dah Pak Bayu tuh lihat sesuatu Mas. Itu Pak Bayu lihat kaget, muntah-muntah di situ kayak mau pingsan di tempat. Dia lihat bangkai mayat ya, udah busuk dan itu paling parahnya tanpa kepala. Bisa dibayangin. Itu yang paling ditakutkan sama warga itu Mas. Setelah itu Pak Bayu lari keluar ya Mas ya, sambil ngos-ngosan. Panik. Iya panik, dia panik, langsung lari ke rumah tetangga sebelah lah. Ngabarin tetangga itu. Ngabarin tetangga sama perangkat desa, terus di situ perangkat desa telepon sama polisi. Pihak yang berwajib ya Mas ya. Berarti itu Pak Bayu nemuin Mbok Irah dalam keadaan tanpa kepala. Tanpa kepala. Dan itu udah busuk, udah gede Mas. Tau lah namanya mayat udah lama yang seminggu gitu. Udah di sininya belatung, ada ulet, ada macam-macam itu di situ. Kita diceritain itu sampai mau mual lah Mas ya. Mau mual ya, mau takut ya gimana lagi kalau kita udah kerja udah makan di situ ya. Kita tinggal sehari lagi rasanya udah mau pulang waktu itu.
Dan itu ngeri banget sih, ternyata diidentifikasi sama pihak berwajib, dibawa ke rumah sakit, ternyata itu memang Mbok Ira. Mbok Ira. Nah, itu kejadian habis Mbok Ira meninggal dan malam pertamanya itu Ini yang bikin saya takut lagi, Mas. merinding beneran. Waktu di sana pengen pulang banget ya. Ini denger ini. 1 hari dimakamkan, Gimana? itu kan orang nggak punya ya Mas ya. Sendiri. Hidup sendiri. Batang kara, nggak punya anak. Iya. Suaminya udah meninggal duluan. Nah, 1 hari itu lagi bikin selamatan lah, mau buat selamatan. Tahlilan kalau tahlilan lah kalau buat sekarang tahlilan. Nah, malam pertama ini orang perempuan di desa situ pada bikin makanan. Pada kumpul bikin makanan itu. Lah, salah satu orang rumahnya itu di ujung sendiri lah, paling pojok, di ujung sendiri itu lagi bikin apem. Nah, dulu itu katanya lagi bikin apem itu. Salah satu kue ya. Apem kue. Nah, di situ dia seperti dipanggil, lagi bikin apa Mbak? Itu sendirian dia ya. Ya sendirian. Habis maghrib pagi. Habis maghrib coba. Bukan malam lagi itu Mas. Habis maghrib. Masih sore. Masih sore ya. Iya. Ini lagi bikin mau buat selamatannya Mbok Ira. Lah, dengar lagi. Dia bilang terima kasih udah perhatian mau nyelamatin saya. Itu Mas. Bayangkan itu. Ada suara kayak gitu. Nah, si orang yang bikin roti ini noleh tapi pelan-pelan. Kok siapa ya? Dia udah kerasa tapi duluan. suaranya kok kayak Mbok Ira. Udah ada rasa merinding-merinding. Iya. Nah, dia noleh ke belakang. Wah, nah, pocong nggak ada. Kepalanya gimana coba? Saya takut mau pulang itu. Itu pocong nggak ada kepalanya nggak ada apa ditenteng atau gimana? Enggak ada kepalanya Ya, sama pokoknya sekali. intinya pocong tanpa kepala sama darahnya tuh kayak ngucur ke kafannya ya. Ngalir terus tuh. Bisa ceritain itu sampai wah, ini kalau apa Pak Jarot namanya Pak Jarot pulang kita berdua kita nggak tidur sampai pagi. Wah, Saking takutnya. Sakit hati. rumahnya Mbak Ira yang dulu di rumahnya Mbak Ira sama kontrakan kita itu deket banget Mas, nggak jauh. Sekitar 15 meteran ya Mas ya. Masih kelihatan mata lah intinya. Kelihatan mata. Cuman kan sekarang udah rata waktu itu. Karena dibakar sama warga. Iya. Nah, itu 1 hari sampai 7 hari ini dia selalu gentayangan. Nguber-nguber warga lah, nakut-nakutin warga. Ya, sampai warga nggak berani Sampai keluar. 40 hari juga. Sampai 40 hari lah. Pas waktu 7 hari ini rumahnya dibakar sama warga. Karena mungkin si Biar warga Biar nggak gentayangan lagi neror gitu gitu. mungkin. Biar nggak neror lagi. Tapi masih neror Mas. Masih neror. Masih neror itu. Paling dibakar apa masih ya neror. kejadian lucu ya Pak Jarot cerita itu kan di situ ada pangkalan ojek Ya. ya kan? Pangkalan ojek di situ tiap di pangkalan ojek itu kalau mereka pulang itu jam 9 itu pulang ada namanya Pak Sandi. Nah Pak Sandi ini salah satu ojek, dia tuh disuruh pulang sama temen-temennya udah pulang ntar doh barangkali ada pasien lagi. masih lagi lah ada ya tuh ada yang mau ngojek lagi dia sendiri nih jam 9 malam di pangkalan ojek. Nah tiba-tiba ada sosok perempuan awalnya, Mas anterin yuk ke sana. Oh ya monggo. Seneng ya, ada Seneng. pasien, Iya, ada pasien, dapat tumpangan kan. Terus jalan lah ya kan boncengin. Kok ini motor digas kayak berat banget rasanya. Ditoleh dari spion masih perempuan itu masih perempuan. Cantik perempuannya. Ya katanya enggak ini kok sosoknya gimana? setengah baya lah, maksudnya udah ada tua lah, STW Umur lah. lah. STW setengah tua. Nah dia gas masih dilihat masih perempuan biasa. Nah udah Mas turun sini aja, itu turun di situ tuh sepi Mas, itu nggak ada rumah. Ini Pak Sandi ini orang nggak mau ngapain turun di sini ya kan? Padahal sepi tempatnya. Habis itu si perempuan ini turun Mas, turun Pak Sandi mau minta duitnya nih, Iya. balik situ. Nah itu pocong lagi. Nggak ada kepala lagi. Nggak ada kepala. lagi, Mas. Bayangin aja, itu Pak Sandi itu sampai pingsan masuk ke got Mas. Bawa motor langsung kenceng itu masuk ke got. Pingsan dia habis itu. Pingsan. Habis itu ya pagi-pagi udah dibangunin warga lah, intinya kenapa kenapa gini cerita lah gini. Oh ternyata di sini memang belum aman. Wow, sekecamatan itu sampai inilah Rame. lah, geger lah ibaratnya. Nggak berani datang ke situ kampung situ tuh habis maghrib udah nggak ada orang keluar. Itu nggak selesai itu. Nyampe 40 hari.
selalu gentayangan itu nyampe 40 hari. Nakut-nakutin orang kampung Ya, neror itu orang nggak cuma kampung. ini ngetukin pintu. Pintu. Nah, rumahnya Pak RT itu kan ya kalau kita bilang itu ada pada depan sama rumahnya Mbak Ira tapi agak jauh. Oh iya. Dia punya anak kecil. Anak kecil itu habis maghrib itu nonton TV sama bapak ibunya gitu. Nah, anak kecil ini tiba-tiba takut gitu. Karena kecil kan biasanya kan Oh, manis itu. Nah, tapi sensitif. nggak ada yang lihat. Nah, habis itu dimasukin kamar ditanya, lihat apa dek, lihat apa. Lihatnya ya kan, Itu Lihat lagi pocong pocong lagi, tanpa nggak kepala. ada kepalanya lagi. itu anak sampai sakit loh. Kasihin teman, sampai sakit. Dan itu tuh pocong itu tuh, ya kita lihat pocong terus tanpa kepala, terus dari leher sini keluar darah terus. Terus akhirnya dikonsultasikan lah sama Warga musyawarah lah antara perangkat sama warga itu musyawarah. Enaknya gimana, cari solusi lah ya Mas ya. Untuk yang terbaik itu gimana biar tidak ada gangguan dari Si makhluk pocong itu ya. Terus salah satu warga menyarankan untuk memanggil orang pinter lah di situ. Orang pinter. Waktu itu ngundang orang pinter, terus pas 41 harinya orang pinter mau di kampung itu mau syariat lah, ritual. Waktu ritual di situ dipanggil sama Pak ini namanya Joyo Sentono, ini Pak Joyo Sentono yang manggil sosok pocong tanpa kepala itu. ya orang pinternya Orang pinternya itu namanya Pak Joyo namanya Sentono. emang orang hebat katanya lah. Emang dihadirkan itu. Iya, Mungkin dihadirkan. mungkin dipanggil untuk dimintai Tolonglah kayak gitu. Tolong mintai Diusir tolong lah itu. atau kenapa sih enaknya gimana nih? Gitu. kenapa sih kamu kayak gini, itu kenapa? Padahal udah dibakar rumahnya, udah rata lah intinya, udah diambrukin, udah dibakar, barang-barangnya udah dibuangin, tapi tetap aja masih di situ gitu loh. Maksudnya ada apa ini sama makhluk ini? Walaupun kita pasti tahu lah orang udah meninggal pasti kembali ke sana, tapi ini yang Ini jadi kan- ini siapa gitu maksudnya? Meninggalnya kan secara nggak wajar, Mas. Iya benar banget. Kalau wajar nggak mungkin tanpa kepala. Iya. Terus ya ini dipanggil, singkat cerita ini dipanggil sama Pak Joyo Sentono ini, dia hadir. Si pocongnya. Pocongnya hadir. Terus ditanya, kamu kenapa kok selalu nakutin orang, selalu gentayangan itu, kamu kenapa? Terus bilang, kalau saya itu mati karena dibunuh sama orang. Terus kepala saya ini dibuang, Dipisah sama jasad, sama jasadnya itu dipisah. badannya ya. Dibuang. Terus si Pak Joyo Sentono ini terus apa biar kamu itu tidak ganggu warga lagi, itu gimana caranya? Maunya apa? Terus dia bilang, saya mau dendam sama yang membunuh saya. Intinya nuntut balas. Nuntut balas. Nah setelah itu, kalau emang itu maunya kamu, tapi janji tidak mau ngeganggu orang warga situ lagi lah. Terus Nah, itu dari warga juga pasti udah ya Mas, di perjanjian juga ya Mas. Kalau warga nggak ikut campur misalnya, waktu itu kan urusannya dia gitu. Waktu dipanggilnya si makhluk ini, itu warga ada nyaksiin. Jadi beberapa kayak Pak RT apa lurah gitu, perangkat tokoh itu tokohnya suruh menyaksikan. Memang katanya datang. Tapi nggak semua orang warga suruh lihat ya, tapi beberapa orang pokoknya warga. intinya apapun yang dilakuin sama makhluk ini nanti itu udah biarin aja, ini demi kebaikan bersama, dan nanti jika pembunuhnya itu juga meninggal, emang itu ganjaran yang pas buat itu. Nah waktu itu dia minta mau balas dendam itu. Nah setelah itu si Pak Joyo Sentono ini, ya udah silahkan, tapi jangan sama warga-warga yang lain. Kalau kamu urusannya sama dia, cukup sama dia. Jangan sakiti warga yang lain. Jangan nakut-nakutin juga. Jangan nakut-nakutin juga. Kalau kamu balas dendamnya itu sudah, imbal baliknya kamu pergi ke sana. Terus dia bilang, ya saya tidak mau ganggu lagi, tidak mau nakut-nakutin orang lagi, tapi tolong cariin kepala saya. Itu Mas, masih minta lagi tuh, katanya udah tapi masih minta lagi panjangnya. Tapi habis itu bener kejadian loh Mas, esok harinya 2 hari kemudian namanya
Pak siapa ya, lupa gitu. Pak Parman. Pak Parman apa Pak Parman ya? Lupa ya. Pokoknya itu habis itu 2 hari dia meninggal tanpa kepala juga. Meninggal tanpa kepala. Tanpa kepala. Nah orang bilang memang dia yang bunuh karena dia yang katanya sering ngomelin Mbok Ira ini. Oh. Nah Kalau dilihat dari itu sih, siapa Pak Parman itu meninggal tanpa kepala ya itu sama. iya Nasibnya kan nasibnya sama. Ini sama. Ya ini memang bisa jadi ya, Bu. Si sosoknya pocong Mbok Ira itu tadi yang melakukan itu. Sama Nah, sekali itulah, itu. makanya apa namanya Pak Parman ini terus meninggal. Nah memang waktu itu terus Mbok Ira nggak datang, tapi tetap dia kadang-kadang masih datang karena minta kepalanya. Menampakkan diri. Terus akhirnya dari kepala desa pun konsultasilah sama pihak kepolisian, karena kepolisian kan nggak mau tahu sama hal seperti itu, tapi cuma membantu mencarikan. Akhirnya temunya itu di kali ya, Di kali. Di Sungai ya. di sungai. Kalau Udah di kayak sungai, apa bentuknya Mas? walah udah tulang ya, Itu udah berarti kan udah nggak ada mata kan ini sih. hampir 2 bulan ya. Udah nggak ada Pokoknya matanya. merinding. Ya sini udah robek-robek itulah. Di sini masih tulang tengkoraknya ini. Iya kalau kelihatan. tengkoraknya masih Mungkin ada, kalau matanya udah nggak ada. Matanya udah nggak ada. Sekitar 2 bulan itu biasanya kulit-kulitnya udah Udah lepas gitu. Cuman kan ya kepala siapa lagi ya kan? Iya. Ya kalau nggak kepala Pak Parman berarti kepala itu, tapi kepala perempuan. Kepala perempuan karena rambutnya Rambutnya panjang. panjang putih. Masih ada rambutnya, rambut kan nggak hilang. Iya. Nah itu habis dari situlah terus Mbok Ira nggak datang lagi. Habis Jadi itu udah setelah ditemukan kepalanya itu, udah nggak datang 40 hari itu Benar itu kepalanya. Dikubur lagi sama bareng sama jasadnya Mbok Ira ini. disempurnakan lah, Sesuai dibikin lah. mereka selamatan sedesa itu, terus katanya nggak ada apa-apa lagi. Nah habis diceritain itu kita nggak tidur sampai pagi. Nggak bisa tidur dan tidak mau tidur, takutnya yaitu barangkali datang lagi ketok-ketok pintu gitu. Wow. Tiba-tiba lagi tidur, Iya. depannya itu Mas lagi apa Mas? Itu gimana? Padahal gue nih bawa Mas Wid ini udah mantap ya, Mas Wid, wah Mas Wid ngerti lah sama hal gitu, tapi dia ini paling takut sama sugus. Paling takut sama pocong. Iya, Saya sugus, pocong. paling takut itu karena saya benar-benar trauma di depan rumah ada sosok sugus itu. Jadi nyampe sekarang saya sangat-sangat trauma sama sosok itu. Iya. Nah itulah makanya kalau kita habis lihat survei gitu pulang kan pasti kita lewat pekarangannya Mbok Ira itu, terus dilihat Seru ya, Mas, ya, walaupun seru nggak ada sangat sekali ya. Nah, misalnya kalau gini lagi liatin gitu tiba-tiba di depannya gimana Mas? Saya mau lari Mas, mau pulang, langsung mau pulang. bodoh amat ya. Bodoh amat, Kalau Mas, misal, nggak pulang. kalau misal dipegang kakinya gini nggak bisa lari kamu. Ampun DJ. Coba bayangin deh. Sekarang bayangin. Wah, nggak bisa Kamu bayangin. lagi noleh rumahnya Mbok Ira, tiba-tiba Mbok Ira di sana, di depan kamu tuh jarak 1 meter. Terus kamu balik, kalian balik kanan. Kamu dipegangin semua kakinya sama Mbok Ira. Kamu mau ngapain kalian? Ya, Pura-pura pingsan. berdoa saja sama yang kuasa. Mudah-mudahan Pura-pura cepat pingsan. hilang. Pura-pura pingsan. Kalau gua pingsan beneran. Lah besok bangunnya di tempat yang lain gimana? Wah nggak tahu. Nah tapi itu belum selesai Mas. Belum selesai? Belum, maksudnya itu kan kita baru diceritain. Nah kita kan pulang. Nah gini, gua kasih bocoran ya. Gua pulang itu lewat alas seropannya. Alas Ruban. Alas seropan Iya, apa iya, iya. sana ya. Iya. Tahulah kan di Pantura ya, kita terus lewat alas seropan, terus kita turun sampai Wonosobo. Nah di alas seropannya itu kan kita sampai jam 1 ya, jam 1 malam. 1 kan? malam. Jam 1 pas lewat sini. Gua nyetir nih, dia di samping, bawah, belakang bawa kosong lah, cuman bawa sampel kayu ya Mas, sampel kayu doang. Aduh, gua kayak mau kenceng, kayak mau, Mau kenceng takut jatuh, enggak kenceng takut sama yang di belakang. wah itu bener itu, wah itu kayak mungkin bukan Mbok Ira sih, tapi itu ada kepalanya. Ada ya. kepalanya. Kalau waktu Apa itu itu? ada. Ya sugus, Sugus lagi. Sugus Mas. lagi. Iya. pocong. Itu Itu intil gua kira lama tuh sekali. pertama kayu loh, pertama kok kayu jadi banyak. tambah ya. Di mana itu Mas? Ya di Di bak belakang. belakang Bak kan. belakang. Iya, gua kan pakai mobil bak kan. Oh. Kan kayu kan cuma sampel doang, sampel Ke doang. atas cuma beberapa Lonjoran gini kayak pocong juga sih ya, Iya. lonjoran gini. Terus duduk. Mas Wid lihat deh bawah belakang kok ini apa talinya lepas kali gitu kan. Iya. Dia lihat langsung astagfirullah. Saya nengok ke belakang, tak lihat sama saya. Astagfirullahaladzim. Ini langsung ada apa Mas? Wah, pikirannya langsung gak jelas itu Mas. Terus gimana? Tenang aja, ini mau pasti setan.
Iya mas, tapi nggak usah noleh ke belakang. Nah ini penasaran kan, nengok ada sukusnya. Mau kenceng itu takut jatuh, nggak kenceng takut sama itu. Mau kenceng takut nabrak. Iya. Gelap banget tahu sendiri ya orang apa guys, hutan lagi alas depan itu kayak gimana. Jalannya kan apalagi jam 1 malam udah gak ada papasan dengan Enggak kendaraan ada. lain. Waktu itu belum, kalau sekarang udah ada jalan alternatif jadi 2. Kalau Iya. dulu tuh 1. masih satu arah ya mas ya. Pada tahun itu ya. Pada tahun itu wah gila. Itu biasanya kalau itu ada orang apa warung-warung pantura pinggir jalannya itu enggak ada. Nggak ada Nggak sama ada. sekali. Udah jam 1 malam. Biasanya ada truk-truk di pinggir itu pada Istirahat. juga enggak ada. Wah itu rasanya mau ya Allah ini Nasib tuh kalian sih. Mau balik ke sana udah jauh. Masih udah setengah ya. Iya, jalannya udah di ya. tengah-tengah. wah gila. Perjalanan pulang juga masih jauh. Itu udah. bener-bener ngintil itu aku berapa kali lihat itu masih ada dia, dan dia itu berdiri aja ya, Cuma berdiri, cuma cuma berdiri. Untungnya dia nggak ikut duduk samping kita itu di depan itu kan. Iya. Mampus kalau memang Kalau duduk di tengah gini, wah mau loncat lagi coba. loncat berhenti loncat lari ya di Sama Alas aja. Alas serupan sama Mas Roban tahu sendiri ya Tambah kan? banyak itu nanti. Wah itu Kalau bener kalau saya yang loncat mau jalan kemana udah kan. Makanya sampai itu terus masuk perkampungan, kita masuk apa kota, udah masuk kota dia udah nggak ada nih. Mungkin dia ngikutin itu, kita sepanjang jalan ngomongin Bu Ira ya. Iya. Itu akan ngomongin terus. Kasihan. Serem. Biasanya kalau misal kita lagi cerita mistis atau cerita horor atau cerita hantu itu ada sesuatu yang datang mas. Iya, Iya. biasanya gitu. Biasanya gitu mas, yang udah mas. Ikut Kayak nampak. kemarin loh, kamu mas malam Jumat kemarin pas cerita mistis itu loh, pesugihan itu loh, tuh kamera kan mati sendiri. Iya. Suara-suara juga banyak dari jendela ini. Tahu aja diomongin ya. Iya. Nggak tahu ya sekarang mungkin juga diliatin apa Biasanya kan. Jangan datang kalau Coba- sukus jangan datang. Ya Pak. coba tanya sama yang lebih tahu masalah itu. Mas Fit tahu tapi coba tanya yang lebih. Iya buat levelnya kalian lebih yang atas, pengen Mas. meyakinkan ya Oh, pasti kayaknya. Tuh kalau cerita-cerita mistis pasti ada sesuatu yang Kalau orang tuh digibahin ya. Kalau Sakit kalau hati ada dia. yang lebih tahu mata batinnya silakan datang ke channel Pawon Pawon Opini. bisa. Nanti kita ngobrol di sini. Cerita mistis punya. Barangkali cerita mistis di sini nanti jenengan merasakan sesuatu. Coba sekali-sekali bisa datang ke sini. Itu pengalaman yang nggak bakal kita Lupakan. lupain ya misalnya. Iya. Itu gila. Yang kita paling takutkan justru malah datang ya misalnya. Datang. Kalau misalnya mbak-mbak yang di dalam sih gue biarin aja. Kalau yang datang cantik mah nggak apa-apa ya mas ya. Biarin Tapi kalau aja. yang mukanya Sukus, yang aduh. udah kayak gitu ya janganlah. Iya, itu bener loh. Itu aduh, mukanya emang nggak kelihatan, cuman ininya udah kusem ya. Iya, udah kusum sekali. Kafannya itu udah kusem. udah busuk. Udah, ya mungkin udah lama lah, udah kayak lama. Gue merinding banget kalau inget. Udah, Udah. udah. Kemana mas? Pulang dulu. Masih ngobrol kok, malah pulang. Nih Mas Anggala takut ya guys. Malah mau pulang duluan. Pulang dia jalan, takut. soalnya rumahnya dari base camp agak jauh. Jadi mungkin cerita kali ini kita cukupin aja ya. Oke. Ada ngeri juga nih, ini udah jam 1 malam. Buat kalian yang punya cerita mistis boleh nanti komen. Kalau yang mau hadir di sini boleh. Yang mau cerita lewat email atau ketikan atau words bisa, nanti ada DM aja di Instagram kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Subscribe. Oke, akhir dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.